prestasi yang gak ada apa-apanya itu diklaim, ditata dengan sedemikian rupa sampai akhirnya terlihat begitu luar biasa. Seolah-olah Anies sudah membangun puluhan ribu, ratusan ribu meter persegi trotoar di Jakarta, seolah-olah semua trotoar yang ada di Jakarta itu milik Anies Baswedan, hasil kerja Anies Baswedan, padahal enggak sama sekali. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka ngabisin duit. Bagi saya itu sama persis seperti mantan menteri yang sedang ada di Jakarta itu. Ya rasainlah kalian warga Jakarta, suruh siapa mantan kalian pungut. Beginilah jadinya, banyak anggaran habis sia-sia gitu. Jadi ketika kemarin saya datang ke Jakarta dan jalan-jalan di sana gitu, saya akhirnya tahu dan menyadari bahwa masalah warga Jakarta bukan cuma soal lubang-lubang Anies, enggak, tapi juga soal tiang-tiang. Karena ketika saya jalan di Jalan Suryo Senopati Mampang gitu ya, saya melihat ada banyak tiang-tiang ditanam, ditancepin di tengah-tengah trotoar, di jalan trotoar. Jadi kalau orang mau lewat di sana tuh harus hati-hati dan agak sulit gitu ya. Dan saya jadi kepikiran gitu. Kepikiran mau bikin vlog di sana. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, takutnya menimbulkan kerumunan gitu ya, dan saya melanggar protokol kesehatan gitu kan. Kan banyak ya FPI di Jakarta yang sengaja dipelihara gitu ya. Jadi saya takutlah untuk menimbulkan kerumunan. Jadi saya cuma ambil foto-fotonya gitu. Nah, tapi dari foto-foto ini kalian juga bisa melihat gitu tentang permasalahan yang ada di Jakarta. Karena kita itu sudah pernah ke banyak tempat, ke banyak kota, misalkan Surabaya, Bandung, Medan, ke luar negeri juga di Kuala Lumpur, Singapura, di Thailand juga. Kita itu bisa melihat di mana-mana yang namanya trotoar itu nggak ada besinya di tengah-tengahnya. Tapi di Jakarta, di tengah-tengahnya ditanemin besi-besi. Ini kan bagian dari keajaiban dunia gitu kan. Saya terus jadi penasaran, ini masalahnya apa sih dan apa tujuannya gitu. Setelah saya googling, ternyata memang pernah ada berita ini di tahun 2018 lalu, sempat dipermasalahkan tiang-tiang ini gitu. Cuma tiangnya tuh nggak permanen, tiang yang bongkar pasang itu. Dulu alasan Anies bikin tiang-tiang ini adalah dalam rangka supaya motor-motor yang ada di Jakarta itu tidak naik ke trotoar dan tidak parkir di trotoar katanya. Karena bagi Anies, motor di Jakarta itu ada 13 juta unit dan nggak mungkin kita kontrol semuanya karena sumber daya manusia kita terbatas, maka dibikinlah tiang-tiang ini. Ya itu lucu gitu. Kalaupun tujuannya supaya motor nggak naik trotoar, ya kan bukan berarti di tengah-tengahnya juga harus ditanami tiang-tiang gitu. Ya cukuplah di pinggir-pinggir gitu kan, sebagai pagar. Itu banyak tuh di banyak negara, di banyak kota juga sama. Ada pagar-pagar di pembatas trotoar, jalan trotoar gitu. Fungsi lainnya kalau misalkan terjadi kecelakaan nggak sampai melukai orang yang jalan di jalan trotoar itu. Tapi di Jakarta, di tengah-tengahnya dikasih trotoar. Ini kan apa gunanya gitu, gak ada manfaat lainnya gitu. Kalau di Bandung, Surabaya itu kan bisa kita lihat di tengah-tengah tuh ada kayak bola-bola beton gitu ya. Itu bisa tempat duduk kalau kita lagi capek atau lagi ngaso, bisa. Tapi kalau tiang di tengah-tengah trotoar itu buat nyender gak enak, mau dibuat duduk gak bisa, nanggung gitu kan. Dan jadinya tuh terlihat begitu kumuh gitu ya. Di mana-mana yang namanya trotoar itu ya bersih, gak kayak gini. Dan orang yang jalan di trotoar itu harus apa ya? Harus hati-hati gitu. Karena bisa nabrak tiang. Dan bagi orang-orang yang lumayan sehat gitu ya, yang happy, yang bahagia itu kan agak lebar gitu badannya. Itu juga susah jalannya tuh kalau di situ gitu, apalagi kalau bawa barang. Jadi kan pembuatan atau pembangunan tiang-tiang di tengah jalan trotoar ini jadinya melawan program Anies sendiri yang katanya ingin mensosialisasikan transportasi kaki. Jadi kalau dibangun tiang-tiang di trotoar ini kan susah kita jalan. Karena kalau orang jalan di trotoar biasanya kan ada yang lambat, ada yang jalur cepat, sama lah kayak jalan tol gitu ya. Ada yang pengen buru-buru gitu.
Tapi kalau di tengah-tengahnya dibikin tiang-tiang kayak gini, ya nggak bisa. Susah nyalipnya. Dan nggak cuma itu gitu. Ternyata di beberapa bangunan, itu kan biasanya adalah keluar masuk mobil gitu kan. Itu juga dipasangi tiang-tiang. Saya nggak habis mikir gitu. Ya emang bisa sih, mobil masih bisa keluar masuk, tapi susah gitu. Karena di tengah-tengahnya tuh dipasangi tiang, apa gunanya sih? Udah tahu nih ada jalan, ada bangunan, ada pintu gerbangnya, dipasangi tiang tengahnya. Ini orang apa nggak mikir gitu ya? Apa nggak mikir kalau yang mereka lakukan itu nyusahin orang gitu? Dan kabar buruknya lagi, sebagai orang Madura, saya kan orang Madura dan besi-besi itu cukup punya chemistry gitu, dan kita bisa melihat berapa nih pembiayaan besi-besi ini gitu ya. Karena besi-besinya tuh permanen, bagus-bagus gitu. Minimal tuh ya sekitar 2 juta lah satu unit, satu besi gitu ya. Dan itu di sepanjang jalan Suryo Senopati ini, rasanya tuh ada puluhan dan mungkin lebih dari 100 kayaknya gitu. Saya nggak sempat hitung lah. Ya masa saya ke Jakarta ngitungin tiang gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Tapi banyak banget. Dan saya jadi tertawa sekali dalam hati gitu ya. Kenapa ada orang yang sepinter ini gitu, bikin tiang kayak budidaya aja gitu. Ya karena bayangkan deh, kalau ada 100 aja, satu unitnya 2 juta sekaligus dengan pemasangan gitu ya. Itu kan udah 200 juta. Tapi hasilnya memperburuk trotoar Jakarta. Udahlah keluar duit, tapi tambah buruk kayak ini. Jakarta dikerjanya sekarang. Karena dari dulu, dari zaman Jarot, Ahok, Pak Jokowi, dan gubernur-gubernur sebelumnya, sejak negeri ini berdiri, tidak pernah ada gubernur yang punya pemikiran seperti ini. Trotoar ditanemin besi. Ini imajinasi dari mana sih gitu ya? Ya kalaupun solusinya, kalaupun ini adalah solusi dari banyaknya motor yang naik trotoar, kalau Anies ingin supaya trotoar itu bersih dari motor, ya tapi kan ini jadinya trotoar jadi terlihat lebih kumuh daripada dilewatin motor-motor. Karena permanen gitu. Kalau motor lewat cuma sebentar itu. Ini tuh ibaratnya mau menyelesaikan masalah tapi menambah masalah baru. Tapi ya saya paham lah, Anies Baswedan ini kan programnya bongkar pasang. Bongkar pasang, bongkar pasang lagi. Yang penting anggaran habis gitu kan. Cuma saya agak happy dan bahagia gara-gara ngelihat besi-besi di tengah-tengah trotoar ini gitu. Karena kalaupun misalkan nanti Anies mau ngebongkar, itu sudah nggak perlu lagi anggaran tambahan. Cukup hubungi saya, cukup instruksi gubernur dari Anies kepada saya beresin tuh besi-besinya gitu. Gratis, nggak perlu biaya, nggak perlu anggaran tambahan. Ya tapi prinsipnya karena ini membersihkan, maka saya bersihkan sama besi-besinya. Maksudnya besinya ini diambil saya. Gampang saya jualnya gitu. Gampang saya kalkulasinya gitu kan. Ya gimana, kan itu program Anies Baswedan gitu ya. Dan kabar buruknya lagi, ini bukan yang pertama gitu. Program bongkar pasang, program yang amburadul di trotoar Jakarta itu sudah banyak terjadi dan ini hanya tambahan saja. Sebelumnya ada jalur tunanetra, jalur jalan tunanetra atau jalur kursi roda gitu ya. Itu kan ada garis kuningnya biasanya. Nah itu di tengah-tengahnya dipasangi tiang. Tapi tiang listrik. Nah itu kalau ada orang tunanetra yang nggak bisa lihat, yang hanya mengandalkan petunjuk di jalan gitu ya, pasti nabrak itu. Jadi kebayang nggak betapa banyak dosa-dosa Anies Baswedan. Nyusahin orang gitu kan. Itu sama seperti sumur-sumur resapan atau lubang-lubang Anies yang di pinggir-pinggir jalan itu. Itu kan tujuannya untuk menyerap air, untuk menampung air. Tapi ternyata airnya nggak mau masuk, malah menggenang. Dan setelah ditutup sama beton gitu, ternyata betonnya bocor juga, jebol. Ini kan menunjukkan konstruksi atau orang-orang yang bekerja di sana itu nggak beres semua gitu.
Atau itu sengaja mungkin ya. Sengaja betonnya itu dilubangi supaya mempercepat aliran air. Supaya mengurai kemacetan dan antrian air untuk masuk ke dalam tanah. Itu bukan cuma air yang masuk itu. Motor juga bisa masuk itu kalau kayak gitu terus. Jadi saya bisa pastikan itu. Kalau ini dipertahankan, nggak diperbaiki. Jadi misalkan nanti ada orang lewat di sana, motor pasti jatuh. Bahkan mobil pun kalau lewat di situ pasti kecelakaan itu. Pasti nggak bisa gerak gitu kan. Karena lubangnya cukup besar loh. Ini kan jangan sampai tujuannya memasukkan air ke dalam tanah, tapi yang masuk malah motor dan mobil. Jangan gitu. Udah sering kejadian soalnya sebelum-sebelumnya gitu ya. Ada mobil masuk ke dalam lubang di jalan raya Jakarta. Itu kan sejarah baru bagi peradaban kota-kota di dunia gitu. Cuma Jakarta yang bisa bikin kayak gini. Ya tapi kalau soal sumur resapan dan lubang-lubang anis ini gitu ya, ini nggak bisa gratis gitu. Pasti butuh anggaran baru lagi. Dan ini nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Lubang-lubang anis ini harus segera ditutup supaya tidak menimbulkan kecelakaan dan masalah yang lebih besar. Karena kalau air tetap dibiarkan di sana, tetap ngambang di sana selama dalam waktu yang lama, ya itu akan jadi masalah kepada jalanannya gitu. Akan ambruk juga, akan rusak juga tuh jalanan gitu. Jadi daripada ini terlambat, sebelum ini terlambat ya sebaiknya segera ditutup lah. Ya dan memang butuh anggaran lagi gitu. Nggak kayak besi-besi tadi. Kalau besi saya tanggung jawab lah. Saya siap bereskan itu. Tapi kalau lubang-lubang ini nggak bisa gitu. Betonnya mau dijual kemana? Susah. Kalau besi gampang kita jualnya gitu kan. Tapi kalau beton ini ngangkatnya susah. Jualnya juga nggak tahu kemana. Ya sudah lah. Supaya ini efektif, tinggal timbun tanah lagi dan bikin aspal lagi seperti semula gitu. Sesuai dengan prinsip ekonomi Anies Baswedan sebelumnya. Yang bongkar pasang, bongkar lagi, pasang lagi. Sama seperti si atap jembatan itu ya. Udah dipasang, dibongkar, pasang lagi. Pokoknya nggak tahu apa gunanya, pokoknya kerja aja gitu prinsipnya. Jadi dalam kesimpulan saya, Anies Baswedan ini tidak punya rencana yang jelas terkait apa yang akan dikerjakan di Jakarta selama dia memimpin gitu. Makanya kerjanya ya sporadis dan nggak ada gunanya semua. Seperti monumen batu, dibongkar semua pada akhirnya sama seperti lubang-lubang ini gitu. Pada akhirnya akan dibongkar juga semuanya. Dan tapi yang menjadi lebih lucu adalah melihat kegagalan Anies Baswedan di Jakarta, tapi tim komunikasinya itu tetap berupaya memunculkan seorang Anies yang tetap berprestasi. Maka saya pernah baca berita gitu, Anies sudah membangun trotoar ratusan ribu meter persegi trotoar. Ini kalau orang yang nggak paham gitu ya, mungkin dia nggak ketawa. Tapi saya merasa ini lucu sekali. Karena Pak Jokowi bikin jalan tol itu hitungannya kilometer panjang. Tapi Anies bikin trotoar hitungannya meter persegi. Itu kan jadi kayak FPI ngitung jumlah reuni 212 gitu, hitungan gigi. Di mana-mana yang namanya pembangunan itu ya hitungannya ya panjang gitu. Panjangnya berapa? Kalau meter persegi itu kan misalkan panjangnya 5 meter, lebarnya 10 meter. Itu udah 5 kali 10, 50 meter persegi. Seolah-olah itu sudah panjang sekali, padahal cuma 5 meter. Kalau Pak Jokowi, hitungan jalan tolnya atau jalan Trans Papua itu dihitung meter persegi, wah susah kita ngitungnya. Panjang banget, banyak banget soalnya gitu. Tapi ya itulah Anies Baswedan dengan tata katanya gitu. Prestasi yang gak ada apa-apanya itu diklaim, ditata dengan sedemikian rupa sampai akhirnya terlihat begitu luar biasa. Seolah-olah Anies sudah membangun puluhan ribu, ratusan ribu meter persegi trotoar di Jakarta. Seolah-olah semua trotoar yang ada di Jakarta itu milik Anies Baswedan, hasil kerja Anies Baswedan. Padahal enggak sama sekali. Tapi ya itulah, dari sekian banyaknya kegagalan dan program kerja Anies Baswedan, tapi dia ini masih menjadi calon presiden berdasarkan hasil lembaga-lembaga survei. Itu bagi saya mengejutkan sebagai orang biasa, sebagai warga gitu ya. Apa yang diharapkan dari seorang Anies Baswedan? Programnya gagal semua, lubang-lubangnya juga hancur lebur semua gitu.
nggak ada yang terrealisasi. Tapi kok masih bisa mau dipilih sebagai capres katanya. Ini kan apa-apaan gitu. Itu kan jadi sama kayak SBY dulu gitu ya. Cuma bisa menata kata dan bisa bilang saya prihatin. Bayangin kalau Anies jadi gitu. Jadi susah, jadi gampang dikibuli nanti kayak SBY gitu. SBY kan dulu dikibuli soal blue energy, hoax itu padahal. Nah sama seperti lubang-lubang ini gitu, yang katanya bisa menyerap air, bisa menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta, ternyata cuma bisa menyerap anggaran. Ini kan aneh gitu. Sementara orang-orang lain seperti menteri-menteri Pak Jokowi kan ada banyak. Pak Basuki misalkan sudah bekerja keras untuk Indonesia, membangun di banyak tempat di Indonesia. Kenapa hasil surveinya tuh nggak sebagus Anies Baswedan? Ada juga Menteri Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan sekarang. Itu kan juga sudah cukup sukses lah untuk menangani pandemi dan cukup berani gitu. Karena ternyata katanya yang ngebongkar bisnis PCR kemarin itu Menteri Budi. Dia yang bongkar, ternyata ada tanda tanya gitu. Berani juga orang itu. Cuma sekarang jadi kasihan tuh diserang-serang sama orang-orang dalam lingkaran istana dia itu. Nah ini kan banyak gitu orang-orang yang berprestasi seperti Bu Risma atau tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Tapi malah kita mau memilih Anies Baswedan katanya menurut hasil lembaga survei. Ya bagi saya, seburuk-buruknya Erick Thohir, segagal-gagalnya Erick Thohir yang sekarang keliling ke toilet-toilet itu gitu ya, tetap saja lebih baik dari Anies Baswedan. Tapi pertanyaannya, kenapa orang-orang yang berprestasi seperti Erick Thohir, Menteri Budi Gunadi, Risma gitu ya, nggak ada dalam survei-survei sebagai orang yang digadang-gadang maju sebagai capres? Ini kan apa-apaan. Jadi saya menjadi bertanya-tanya gitu, Anies ini dipilih dalam lembaga survei ini atas dasar apa? Atas kegagalannya atau atas prestasinya? Kalau prestasinya apa? Bahkan lubang-lubang lubang-lubang Anies itu yang gak ada gunanya semua, cuma nyerap anggaran aja gitu. Ya kok yang orang kayak gini kok mau dipilih sebagai capres, ini apa tujuannya? Dan lebih buruk lagi, ada partai yang mau mengusung. Ya ini nggak bener dan harus kita koreksi lah dan harus kita perbaiki. Kita harus memunculkan nama-nama baru di luar orang-orang yang cuma kayak badut ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.